Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Dede Kosasi SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Paseh 1, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 tahun 2024 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Paseh 1. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, bapaknya dulu. Sehat? Ada yang nggak masuk? Siapa? Bapak mana? Sakit. Semoga nopanya cepat sehat kembali. Kali ini bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran mengenai ketika kehidupan telah berakhir. Siap? Kita sebelum memulai, berdoa dulu ya. Pimpin doanya. Sebelum belajar kita baca doa dimulai. Dengan membaca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dengan tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Masih ingat dengan ini
kepastian. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Selanjutnya, menjelaskan makna kalimat tarji dengan benar. Terus menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Terakhir, membuat peta konsep perjalanan hari akhir secara berkelompok dengan benar. Kita bagi dulu kelompok biar enak. Itu kelompok aman. Nah, ini kelompok tabligh. Ini kelompok Fatona. Yang terakhir kelompok sidik. Semuanya udah ada di bagian kelompok ini. Kita perhatikan dulu videonya sebelum masuk ke LKPD-nya. Perhatikan ya. Apa yang membuat kalian takut berbuat dosa? Apakah dengan beriman kepada hari akhir dapat meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah? Tentunya segala sesuatu terkandung hikmah di dalamnya. Untuk lebih memahami hikmah beriman kepada hari akhir, mari kita pelajari materi hari ini. Hikmah beriman kepada hari akhir. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah beriman kepada hari akhir. Kalimat tarjih. Bagi anak muslim yang berakal, setiap kejadian terdapat pelajaran yang bermakna. Kematian bisa menjadi nasihat dan pengingat bagi seseorang. Ketika melihat atau mendengar kematian, apa yang seharusnya diucapkan seorang mukmin? Seorang mukmin yang melihat kematian dianjurkan mengucapkan kalimat tarjih. Apa kalimat tarjih? Kalimat tarjih berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Kalimat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu milik Allah dan diciptakan oleh Allah, dan semua milik dan ciptaannya suatu saat akan kembali kepada penciptanya. Kalimat tarjih sebaiknya diucapkan ketika mendengar musibah dan bencana. Misalnya mendengar ada orang yang meninggal, terjadi bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah atas apa yang terjadi. Dengan keyakinan itu, maka hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Kita ikhlas dan ridho menerima segala ketentuan dari Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat tarjih
merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. Mempelajari iman kepada hari akhir akan menambah keimanan kita. Beriman kepada hari akhir akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak, sekaligus bahagia dalam melaksanakan kehidupan tanpa ada paksaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ada banyak hikmah yang kita dapatkan dengan beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Hanya ketaatan dan keikhlasan yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Manusia selalu mawas diri atau berhati-hati dalam bertindak karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita memperbanyak amal ibadah. Hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Hal terpuji merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari akhir atau kali kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk hidup di dunia. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir dan meyakini setiap peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro, kiamat besar. Ketika melihat kematian, kita mengucapkan kalimat tarji, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir antara lain memotivasi umat manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Manusia selalu berhati-hati dalam bertindak karena menyadari sekecil apapun perbuatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Paham sampai sini? Nah, ini tugasnya. Tadi kan udah dibagi kelompok. Nah, Bapak akan bagikan ini tugas kelompoknya. Setelah menonton video, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Coba jawab dulu, Bapak kasih waktu.
siapa? Tinggal. Coba kelompok sidik dulu, presentasikan ke depan sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sidik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk hidup. Sebutkan nama-nama hari akhir, kiamat kecil dan atau kiamat besar. Apa saja tanda-tanda hari akhir? Kematian seseorang dan bencana alam. Sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Aplikasi umat manusia untuk taat dan ikhlas dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fatona akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir berakhirnya kehidupan makhluk hidup di dunia. 2. Sebutkan nama-nama lain hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro atau kiamat kecil dan kiamat kubro kiamat besar. 3. Apa saja tanda-tanda hari akhir? Munculnya dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat, banyak bermunculan nabi palsu, anak dan orang durhaka kepada kedua orang tua. Sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Motivasi umat manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih untuk kelompok yang kedua. Tepuk tangan. Nah, buat yang kelompok lainnya nanti kita teruskan lagi minggu depan ya. Karena waktunya udah hampir habis. Kita tutup materi ini dengan kesimpulan yang tadi ini, bahwa hikmah beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir antara lain memotivasi umat manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah,
Manusia selalu berhati-hati dalam bertindak karena menyadari sekecil apapun perbuatan yang akan dipertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Sekian. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.